Tan Sanzang tampak memohon kepada Ratu Duyung supaya dia dan rombongannya diberi bantuan untuk menyeberangi Sungai Hitam. Setelah negosiasi sebentar, Ratu Duyung akhirnya bersedia membantu Tan Sanzang. Terlebih lagi para putri Duyung juga sepakat untuk menolong rombongan tersebut. Tak lama kemudian Ratu Duyung menjelaskan tentang pintu masuk Sungai Hitam yang ternyata hanya bisa dibuka saat air pasang. Ratu juga menjelaskan kalau sebelum menyeberangi Sungai Hitam, rombongan Tan Sanzang diharuskan mampir ke istana Duyung. Tanpa menunda lagi, Ratu Duyung segera membuat jembatan air dan meminta rombongan Tan Sanzang untuk melewatinya. Selepas melewati jembatan air, rombongan Tan Sanzang kini tiba di atas kapal dan mereka pun langsung melaju untuk menyeberangi Sungai Hitam. Namun baru saja kapal tersebut berlayar, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan prajurit batu kecil yang berusaha menyusul rombongan Tan Sanzang. Beruntung prajurit batu kecil ini masih sempat melompat ke dalam kapal meskipun dia nyaris tercebur ke dalam sungai. Begitu sampai di atas kapal, prajurit batu kecil menceritakan perjalanannya mulai dari keluar dari balik pakaian Xiaoyu hingga kalahnya Aoshu saat bertempur melawan Yihu. Tak lupa dia juga menceritakan kalau saat ini Aoshu telah dibawa oleh Yiwanqi. Selesai mendengar cerita prajurit batu kecil, Tan Sanzang dan yang lainnya dikagetkan dengan guncangan besar yang terjadi pada kapal, di mana setelahnya kapal itu membawa mereka menyelam ke dalam air. Di kedalaman air, Bailong melihat sangat takjub dengan pemandangan yang ia lihat, sedangkan Cut Pakai malah terpesona oleh kecantikan para putri Duyung yang tersebar di sekitar kapal. Saking senangnya melihat para putri Duyung, si Babik ini bahkan mengungkapkan keinginannya yang hendak mencari calon bini dari suku putri Duyung. Di sisi lain, apa yang dikatakan Cut Pakai itu terdengar jelas oleh Tan Sanzang, sehingga Tan Sanzang langsung menegur dan mengingatkan supaya muridnya yang sok ganteng itu bisa sedikit mengendalikan hawa nafsunya di negara orang. Namun baru saja selesai menegur Cut Pakai, Tan Sanzang mendadak dikerumuni 3 putri Duyung cantik yang seketika membuat Cut Pakai menjadi iri. Ingin mendapatkan perhatian 3 putri Duyung itu, Cut Pakai langsung bertingkah aneh dan akhirnya malah membuat duyung-duyung itu berlarian dari kapal yang mereka tumpangi. Singkat cerita, kapal pun akhirnya mendarat di istana Duyung dan rombongan Tan Sanzang diminta untuk beristirahat di dalam istana. Berpindah ke alam baka, saat ini Sun Wukong terlihat berlarian untuk mencari jembatan reinkarnasi supaya bisa segera kembali ke dunia fana. Namun bukannya menemukan di mana jembatan reinkarnasi berada seperti dahulu, Sun Wukong malah dikagetkan dengan kemunculan Raja Alam Baka yang baru yang langsung menghampirinya secara khusus. Melihat Raja Alam Baka, Sun Wukong sempat menjadi salah paham dan mengira kalau sosok tersebut akan menantangnya untuk baku hantam seperti sebelumnya. Namun sesaat kemudian Sun Wukong akhirnya mengetahui kalau penguasa alam baka itu hendak membantunya untuk segera kembali ke dunia manusia lewat jalur VIP. Mengetahui niat baik Raja Alam Baka, Sun Wukong tidak serta-merta langsung setuju dan malah mempertanyakan dulu alasan dibalik bantuan yang akan dia terima. Usut punya usut alasan kenapa Raja Alam Baka yang baru ini ingin membantunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyeimbangkan ketertiban alam baka yang saat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa orang meninggal akibat ulah dewa-dewa bayangan gelap beserta para antek-antek dajalnya. Dengan dibantunya Sun Wukong kembali ke dunia manusia, Raja Alam Baka sangat berharap bahwa Sun Wukong bisa menyelamatkan nyawa orang-orang sehingga keseimbangan di alam baka bisa tetap terkendali. Setelah mencapai kesepakatan, Sun Wukong langsung dibawa menuju sebuah tempat dan diminta untuk menemukan batu spiritual yang tersembunyi di tempat terlarang dunia bawah, di mana jika batu itu berhasil ditemukan maka Raja Alam Baka akan bisa membantu Sun Wukong hidup kembali. Tanpa membuang waktu, Sun Wukong dan Raja Alam Baka pun langsung berbagi tugas, di mana Sun Wukong bertugas menemukan batu spiritual, sedangkan Raja Alam Baka bertugas mencari senjata ajaib yang nantinya akan bisa digunakan untuk membuat tubuh fisik Sun Wukong yang baru. Namun baru saja Sun Wukong akan bertindak, dia malah dikejutkan dengan kemunculan sekelompok arwah gentayangan yang tiba-tiba menyerang.
Singkat cerita, Sun Wukong berhasil mengalahkan arwah-arwah gentayangan dan menemukan jalan rahasia menuju tempat terlarang. Setibanya di tempat itu, Sun Wukong dihadapkan pada manusia batu raksasa yang merasa terganggu dengan kehadirannya hingga baku hantam di antara mereka pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan makhluk itu, Sun Wukong akhirnya tiba di bagian terdalam area terlarang dan bertemu Raja Roh Jahat yang menguasai tempat itu. Menganggap kedatangan Sun Wukong sebagai suatu kelancangan, Raja Roh Jahat itu kemudian menggempur Sun Wukong hingga akhirnya pertempuran pun tidak terhindarkan lagi. Beberapa waktu kemudian Raja Roh Jahat akhirnya berhasil dikalahkan oleh Sun Wukong, tetapi setelahnya arwah jahat itu malah menyerap energi batu spiritual dan mengerahkan kekuatan tertingginya untuk menyerang lagi. Lewat serangan kali ini Sun Wukong benar-benar dibuat kewalahan meskipun pada akhirnya dia masih bisa mengalahkan arwah jahat tersebut tepat pada saat terkendala penyerapan energi batu spiritual. Setelah Raja Roh Jahat dikalahkan, Sun Wukong segera dihampiri Raja Alam Baka yang langsung memberikan pujian sekaligus memperlihatkan senjata ajaib yang bakal digunakan untuk membuat tubuh Sun Wukong yang baru. Setelah menunjukkan senjata ajaib yang dimaksud, Raja Alam Baka kemudian menjelaskan kalau dia akan mengirim Sun Wukong kembali ke dunia manusia dengan metode khusus, yaitu dengan mengikat jiwa Sun Wukong pada tubuh barunya. Dimana jika nanti Sun Wukong harus kehilangan nyawa lagi, maka hal itu tidak akan berdampak apa-apa dan justru malah bisa membuat Sun Wukong hidup lagi berkali-kali. Dan jika Sun Wukong bisa sepenuhnya menyerap energi batu spiritual, maka dipastikan tidak akan ada seseorang pun yang bisa membuat Sun Wukong meninggal di 3 alam. Selesai mendengar penjelasan Raja Alam Baka, Sun Wukong pun langsung menyerap energi batu spiritual untuk membuat tubuh barunya. Kembali kepada rombongan Tan Sanzang, saat ini mereka tampak beristirahat di Istana Duyung sebelum melanjutkan perjalanan menuju daratan seberang. Di sela-sela waktu istirahat, Tan Sanzang menguji perkembangan bela diri Bai Long dan sengaja memicu munculnya kekuatan tersembunyi Bai Long lewat berbagai tinju. Setelah sekian waktu pengujian, Tan Sanzang akhirnya berhasil memancing kekuatan terbesar Bai Long yang saat itu tiba-tiba berubah wujud menjadi bentuk raksasa yang memiliki 3 jiwa siluman. Dengan wujud raksasanya itu, Bai Long mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang dan seketika membuat Tan Sanzang menjadi takjub serta merasa tidak sia-sia telah mengajari Bai Long. Di sisi lain, keberhasilan Bai Long dalam membangkitkan kekuatan terbesarnya itu membuat dia jatuh pingsan dan tidak kunjung bangun selama 3 hari berturut-turut. Selama tidak sadarkan diri, Bai Long mengalami sebuah mimpi yang mempertemukannya dengan Xiaoyu, di mana kala itu Xiaoyu tampak memberitahukan tentang situasi genting di dunia yang nantinya bisa menyebabkan Bai Long dan rombongan Tan Sanzang berakhir meninggal dunia. Demi mencegah keselamatan Bai Long dan yang lainnya, Xiaoyu kemudian tampak berpesan supaya rombongan Tan Sanzang mengurungkan niatnya untuk datang ke daratan seberang. Tanpa diduga, mimpi barusan ternyata berhasil membuat Bai Long sadar dari pingsannya dan seketika juga membuat rombongan Tan Sanzang menjadi lega. Berhubung Bai Long sudah kembali sadar, rombongan Tan Sanzang kemudian memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan untuk menuju daratan seberang Sungai Hitam. Di tengah perjalanannya, rombongan Tan Sanzang sempat terhalang kabut tebal yang berpotensi menyebabkan hilangnya arah. Akan tetapi berkat bantuan Putri Duyung, kabut tebal itu pun berhasil diterobos dengan baik hingga akhirnya mereka semua sampai di daratan seberang dengan selamat. Setibanya di daratan seberang, Tan Sanzang dan rombongannya tampak mengamati situasi sekitar dan menyadari kalau tempat tersebut tidak jauh berbeda dibanding 16 tahun yang lalu. Tanpa membuang waktu, rombongan Tan Sanzang pun mempercepat langkah mereka supaya bisa segera sampai di alam perbatasan atau Singu La Ritas. Sementara rombongan Tan Sanzang mempercepat langkahnya, jauh di belakang sana, sang Garuda terakhir Yuan Ci terlihat menurunkan Aushu dan mendadak terheran-heran sendiri
sendiri melihat perubahan yang ada di daratan seberang Sungai Hitam. Astagfirullah, di dada lagi. Terlepas dari keheranan Yuanqi, Aushu kemudian mengungkapkan komentarnya terkait tempat tersebut sebelum akhirnya berpamitan kepada sang Garuda terakhir. Di sisi lain daratan seberang Kaisar Sitian Hitam dan anggota gengnya terlihat merasakan napas api abadi yang sudah tidak jauh lagi dari lokasi mereka. Tak mau api abadi incarannya jatuh ke tangan orang lain, Kaisar Sitian pun mengajak anggota gengnya untuk meningkatkan kecepatan mereka. Sementara rombongan Kaisar Sitian Hitam mempercepat gerakan mereka, pemuda bernama Wuxin justru terlihat menyelamatkan Xiaoyu dan mengeluarkannya dari tubuh dewa kuno Yujun. Setelah beberapa saat, Wuxin juga terlihat berhasil membangunkan Xiaoyu dan memberitahunya kalau saat ini mereka berdua sedang berada di alam perbatasan. Mengetahui dirinya sudah berada di alam perbatasan, Xiaoyu langsung mengamati situasi sekitar dan bisa merasakan kekuatan super dahsyat dari tempat dirinya dilahirkan, yaitu singularitas. Namun sesaat kemudian Xiaoyu benar-benar dibuat terkejut ketika menyadari kalau pemuda bernama Wuxin itu ternyata merupakan jiwa lain dari dewa kuno Yujun. Menyadari identitas asli Wuxin, Xiaoyu buru-buru berpamitan dan berusaha melarikan diri sejauh mungkin, sedangkan Wuxin sendiri malah terlihat dibuli oleh jiwa-jiwa dewa Yuzun lainnya yang lebih jahat. Selagi Wuxin dibully, Xiaoyu semakin mempercepat langkahnya dalam melarikan diri meskipun pada akhirnya dia masih tertangkap juga oleh dewa kuno Yujun yang sudah berubah kembali ke wujud jahatnya. Begitu tertangkap, Xiaoyu langsung berteriak kencang sembari terus berusaha melepaskan diri dari dewa Yujun. Pada saat yang sama, teriakan Xiaoyu itu dapat terdengar jelas oleh rombongan Tan Sanzang sehingga mereka semakin mempercepat langkah untuk segera menemukan Xiaoyu. Sementara rombongan Tan Sanzang mempercepat langkah mereka, Xiaoyu sendiri menyaksikan dewa Yujun mulai bertingkah aneh sekaligus bergonta-ganti wujud dengan berbagai jiwanya. Tepat ketika dewa Yujun berganti wujud menjadi Wuxin, jiwa-jiwa lain Yujun mulai berkomentar dan lagi-lagi membuli Wuxin karena bersikap lembut kepada Xiaoyu. Akibat dari kata-kata itu, Wuxin harus terjun bebas ke dalam jurang dan seketika membuat Xiaoyu jadi terkejut. Namun terlepas dari keterkejutannya itu, Xiaoyu cepat-cepat memanfaatkan situasi untuk melarikan diri lagi sejauh dari yang mungkin dia bisa dari lokasi tersebut. Tapi baru beberapa meter melarikan diri, Xiaoyu mendadak dikejutkan dengan kemunculan Kaisar Sitian Hitam yang tiba-tiba mengepung bersama para siluman berjiwa gelap. Dikepung oleh makhluk-makhluk antek-antek dajjal seperti itu, Xiaoyu jelas saja menjadi panik dan berusaha memberanikan diri untuk mengancam mereka. Namun alih-alih berhasil membuat mereka terancam, Xiaoyu malah dikejutkan lagi oleh kedatangan dewa kuno Yujun yang sudah berubah lagi ke wujud jahatnya. Begitu muncul dewa kuno Yujun langsung meminta Kaisar Sitian untuk menangkap Xiaoyu, tetapi sayangnya permintaan itu malah ditolak mentah-mentah oleh Sitian. Secara terang-terangan Kaisar Sitian Hitam mengungkapkan pengkhianatannya terhadap dewa Yujun sembari melemparnya dengan berbagai serangan. Selagi dewa Yujun digempur serangan Kaisar Sitian Hitam, Xiaoyu langsung memanfaatkan situasi untuk kabur, tetapi akhirnya dia malah harus tertangkap lagi oleh Sitian Hitam. Setelah tertangkap, Xiaoyu kemudian dibawa menuju singularitas supaya bisa menunjukkan kekuatan maksimalnya. Tapi karena saat itu Xiaoyu masih bersikap untuk melepaskan diri dari Kaisar Sitian Hitam, dia akhirnya harus menderita satu serangan hingga membuatnya jatuh pingsan. Saat pingsan itulah Kaisar Sitian Hitam kembali bertindak dan hendak mengirim Xiaoyu ke dalam singularitas. Singularitas. Namun tepat sebelum tindakannya berhasil, Kaisar Sitian Hitam malah dikejutkan dengan kemunculan rombongan Tan Sanzang yang seketika mengambil alih Xiaoyu. Nah, ini teh udah sampai episode 60 ya guys ya. Jadi nanti bakal kita langsung tayangin kalau udah beres ya guys ya. Jadi nggak usah panjang lebar, pokoknya tungguin aja secepatnya, oke?